Kalangan selebriti kayaknya makin kesini makin sadar akan pentingnya olahraga ya pemirsa. Bayangin aja, gak cuma olahraga lari. Belakangan banyak juga selebriti yang gandrung banget sama olahraga berkuda. Yang teranyar ada si cantik Cut Siva yang baru 1 tahun ikut olahraga berkuda, tapi sudah punya nyali buat ikut kejuaraan berkuda. Bukan hanya sekali, Siva bahkan sudah 2 kali ikut kejuaraan berkuda loh. Aku sih bersyukur sekali ya, maksudnya buat aku belum setahun kan dilatih sama Coach Agung dan dikasih kesempatan buat ayo ikut lomba dulu deh, nyari pengalaman dulu, itu udah bersyukur banget sih aku, alhamdulillah banget. Aku nggak jatuh aja, aku udah alhamdulillah, walaupun tadi jatuh pas latihan ya. Kudanya aku baik banget nih, coach yang ngelatih kuda-kudanya baik-baik banget. Jadi nggak begitu susah sih untuk bonding lagi sama kuda-kuda di AR Team. Wajar kalau Siva piawai berkuda meski masih newbie. Wong wanita berusia 26 tahun punya cara sendiri untuk menjinakkan kuda miliknya. Ada tekniknya sebenarnya, pertama bonding sama si kudanya, terus ada cara-caranya kita kakinya harus ngegrip, apa sih mas namanya? Iya, ngegrip ke kasih aba-aba support, kasih kode dari kaki. Jadi ada gitu deh, susah ngejelasinnya. Kakak naik dulu baru. Langsung susah ya. Kalau nggak naik langsung susah. Iya, ngejelasinnya ada caranya sendiri supaya kudanya menurut sama ridernya. Tapi kalau aku shortcut, kita kasih apel. Si Wings baik banget soalnya kalau dikasih apel dia langsung kayak nurut gitu. Bener-bener baik banget. Selain Cut Siva, ada juga sederet artis perempuan berhijab seperti Siren dan Saskia Sungkar, Ria Ricis hingga putri sulung Irfan Hakim Aisyah yang sudah duluan menekuni olahraga berkuda. Masing-masing dari mereka bahkan sudah sering mengikuti berbagai perlombaan berkuda dan berhasil jadi juaranya. Aisyah salah satunya, remaja berusia 16 tahun itu pernah meraih medali emas dalam ajang PON 2024 untuk kategori olahraga berkuda. Kini Aisyah pun berencana pergi ke Eropa untuk membeli kuda baru dan lomba berkuda di sana. Emang mau nyari kuda, jadi berkuda juga. Jadi aku dalam sebulan itu aku bakal naik kuda tiap hari, naik buat lomba-lomba di sana juga, sama insya Allah kalau dapat yang oke mau beli kuda dari luar. Menariknya nggak cuma artis perempuan berhijab, hobi berkuda juga ternyata menular ke anak-anak selebriti, seperti Jalu Hakim dan Adam Al-Fatih anak lelaki Teguh Wisnu. Jalu malahan udah terkenal sebagai atlet cilik. Sayangnya baru-baru ini Jalu hanya berhasil meraih juara keempat dalam kompetisi Giova Cup 2024. Meski begitu, Irfan Hakim tetap memberikan dukungan dan rasa bangganya terhadap sang anak tercinta. Pressure-nya mungkin lebih gede kali ya, karena emang disuruh menang kan sama bunda, sama coach-nya. Jadi mungkin dia agak kebawa pikiran, tapi all good. Nanti minggu depan dia juga tanding lagi, jadi semoga hasilnya lebih baik daripada yang minggu ini. Emang nggak harus menang terus, emang nggak even rider top rider itu juga pernah jelek. Ada masa-masanya dimana lagi kurang oke, terus ya emang nggak selalu menang terus, karena emang kalau udah di dalam lapangan itu kita nggak tahu apa yang terjadi ya kan. Jadi itu is out of our control. Yang penting kalau misalnya usahanya udah bagus, naiknya udah bagus, terus gak menang ya gak apa-apa. Jadi emang menang itu bukan segalanya, emang bonus saja. Menjelang pergantian tahun 2024 ke tahun 2025, jagat sosial media benar-benar dibikin heboh dengan kasus yang di dalamnya melibatkan nama Agus. Ya, nama Agus mendadak jadi buah bibir lantaran bikin netizen sejagat maya notice mengapa nama Agus selalu ada aja gebrakan di penghujung tahun dengan kasusnya yang bikin geleng-geleng kepala. Kasus Agus Buntung misalnya
Mahasiswa asal Mataram, Nusa Tenggara Barat ini tega melakukan pelecehan seksual terhadap 13 perempuan dengan keterbatasan fisiknya yang tak mempunyai tangan. Meskipun awalnya publik bingung, bagaimana mungkin seorang yang kedua tangannya buntung bisa melakukan pencabulan? Namun setelah pihak kepolisian membuka kasus ini ke publik, ternyata tak hanya 13 wanita saja yang jadi korban pencabulan Agus Buntung, melainkan ada 15 orang. Tak hanya itu, aib Agus pun satu persatu terbongkar. Hingga muncul di media sosial saat Agus kepergok sedang merayu Mangsanin. Gus, kata-kata buat yang kemarin ninggalin kamu. Oke wih, fisik bisa dirubah, materi bisa dicari, tapi yang tulus tidak datang 2 kali. Jam menyala wih, Agus nih bos, tamplek dong. Saya punya bawaan mantra di tas saya di sini. Itu bawaan dari lahir yang bisa baca seseorang. Saya tahu kamu lagi banyak masalah. Saya bilang kamu harus kuat. Kalau enggak, kamu akan sukses. Percaya sama saya. Saat di TKP perkenalan, bukan video di hotel ataupun homestay, di homestay. Jadi perlu saya luruskan bahwa itu adalah video awal mula bagaimana caranya pelaku mendekati korban, itu direkam video oleh korban. Jadi ada kalimat, kata-kata awal mula seperti apa, mengangkat segala macam. Nah itu akan kita dalami. Juga pengen ketemu sama yang nuduh saya ini, sama yang cowok itu juga kok udah tega kayak gini gitu. Sempat berkelit dari kasus pencabulan yang menjeratnya, kini Agus Buntung hanya bisa pasrah saat ditangkap polisi. Kalau Agus yang tadi jadi tersangka gegara melakukan aksi pelecehan terhadap 15 wanita, Agus yang satu ini justru melakukan aksi tak terduga saat dirinya sakit hati. Ya, Agus sang mantan satpam di kantor pajak Lampung ini nekat membakar kantornya sendiri lantaran dendam karena dipecat secara tidak terhormat. Sakit hati itu bang, itu secara instan saya bakar. Gimana caranya? Jadi saya masuk ruangan ATK, saya ambil semua barang pribadi yang milik yang saya sakit hati itu. Rasa sakit hati Agus yang satu ini juga sempat bikin geger jagat maya lantaran dengan tega menikam istrinya sendiri yang sedang karaoke melalui live streaming Facebook hanya karena cemburu sang istri masih berhubungan dengan mantan suaminya. Pelaku merasa sakit hati dan cemburu, sakit hati sering dihina katanya. Pelaku cemburu karena korban masih sering berkomunikasi dengan mantan suaminya. Lantas ada apa dengan nama Agus yang jadi viral di sosmed di penghujung tahun 2024? Lucunya dari keviralan nama Agus yang berkasus ini, ternyata memicu stigma negatif di kalangan orang-orang yang bernama Agus. Bahkan para pemilik nama Agus pun sampai merasa tercoreng hingga ingin ganti nama gegara oknum Agus lainnya. Agus lagi. Agus nikam istri, Agus buta, Agus buntung, Agus Miftah, sekarang Agus bakar. Nama Agus sudah benar-benar tercoreng, Sarah nama yang recommended dong, ayo ganti nama.
Di Naruto Shippuden episode 303, kita diperlihatkan salah satu karakter Tayuya. Kalau kalian ingat, dia ini adalah anak buah dari Orochimaru. Dia ini pernah nge-summon 3 monster yang ciri fisiknya seperti 3 Gus yang kita sebutkan tadi. Dimana monster pertama memiliki mata yang ditutup, mirip seperti ciri-ciri fisik dari Gus A atau si Agus sedih. Yang kedua, ada monster yang tidak memiliki kedua tangan, mirip seperti Agus B atau si Agus Nuhen. Dan yang terakhir, ada monster yang memiliki rambut gondrong, mirip seperti Gus ketiga atau yang dikenal dengan Gus Miftah. Nah, pertanyaannya, ini sebuah kebetulan apa gimana gitu? Terus kalau gini, siapa si Tayuyanya? Dan siapa Orochimarunya?